Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para pecinta hobi tanam. Dalam kesempatan siang ini saya akan cek ya di salah satu kebun durian yang kita tanam 5 bulan yang lalu, itu Februari 2020 kita tanam. Ini salah satu pohon durian bawor yang sudah ditanam 5 bulan yang lalu. Lihat, cek bagaimana pertumbuhan pohon durian setelah dilakukan perawatan rutin, mulai dari batang utama sampai dahan serta daun-daun. Bagaimana keadaan pohon durian yang kita tanam setelah dilakukan. Kali ini saya akan membahas tentang pemangkasan pohon durian atau bibit durian yang kita tanam di fase awal, yaitu fase setelah tanam itu 3-6 bulan. Tapi itu juga tergantung bagaimana pertumbuhan pohon durian ya. Kalau sudah terlalu rimbun 3-6 bulan itu harus dilakukan pemangkasan dini agar pohon durian lebih cepat besar, batang utama lebih cepat tua, dahan-dahan dan ranting lebih cepat besar juga. Ini saya berada di kebun durian Pasir Dengkeng nih, Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung, masih Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yaitu tidak jauh dari tol Serang Barat atau Cilegon Timur, 6 km dari tol Serang Barat, atau 7 km dari pintu tol Cilegon Timur ya. Kita tanam 1 Februari 2020, berarti ini sudah genap ya, genap berusia 5 bulan. Jadi tanam 152 batang. Ini yang sudah dilakukan pemangkasan. Kalian lihat, karena sebagian ada yang sudah dilakukan pemangkasan dini dan sebagian ada yang belum. Dan kali ini saya akan dilakukan pemangkasan selanjutnya. Ini salah satu hasil pemangkasan atau dahan-dahan yang kita potong. Kalau untuk pembibitan kayaknya kurang bagus ini untuk sambung pucuk di usia seperti ini. Kalau untuk dilakukan penyambungan pucuk kurang bagus. Banyak yang bertanya bagaimana, apakah boleh? Sebenarnya bisa saja, cuma kalau menurut saya itu kalau lebih bagusnya itu pohon yang sudah berbuah. Oke, ini salah satu contoh pohon durian bawor yang belum dipangkas. Ini sangat rimbun sekali, mulai dari batangnya sampai tidak tembus matahari. Ada beberapa di sini yang belum dipangkas dan ada yang sudah, karena memang waktu. Jadi kita bertahap saja. Sudah dilakukan penyiraman rutin, penyemprotan rutin setiap 1 bulan sekali berupa insektisida, fungisida dan pupuk daunnya, jangan lupa. Oke, kita langsung dilakukan pemangkasan. Kita pangkas mulai dari dahan dan ranting bagian bawah. Ranting dan dahan bagian bawah kita mulai pangkas agar pohon durian batangnya lebih cepat besar, lebih tua, karena sinar matahari bisa tembus langsung ke bagian batang utama, kisaran 2 jengkal ya, atau 40 cm. Kita potong ranting-rantingnya, kita pilih dahan yang bagus, kita buang dahan yang kecil dan lemas ya. Karena kalau dahan kecil itu sampai tua pun nanti agak sulit
untuk lebih besar. Jadi ini seleksi dahan, bentuknya seleksi ya. Banyak yang agak ragu atau takut untuk pemangkasan apakah tidak mati setelah dilakukan pemangkasan. Saya rasa tidak, karena memang saya belum pernah menemukan setelah pemangkasan itu sakit atau bahkan sampai mati, bahkan lebih cepat besar kalau menurut pengamatan dan pengalaman saya pribadi. Jadi ini tanam 1 Februari 1,7 sudah tinggi sekarang 2 meter ya. Yang paling penting itu daun-daun baru selalu bermunculan. Jadi seperti ini kita pangkas, pilih dahan-dahan pilihan yang besar, kita potong daun-daun susu serta ranting-ranting. Untuk bagian dahan paling bawah kita juga potong ranting yang mengarah ke bawah, karena ini nanti kalau sudah besar batang ini terlalu rendah ya. Oke, kita bagian tengah kita potong juga sampai bagian hampir ujung atas. Kita lakukan pemotongan agar matahari bisa tembus ke bagian batang utama sehingga pohon durian lebih sehat, menghindari dari serangan jamur. Ya seperti ini juga seleksi dahan ya, kalau terlalu rapat kita buang salah satu. Nah, ini dahan-dahan pilihan yang kita siapkan untuk pembungaan atau pembuahan di masa yang akan datang, 2-3 tahun ke depan. Mudah-mudahan pohon durian ini bisa dibuahkan. Oke, seperti ini kita ikuti proses pemangkasan. Jangan ragu ya, jangan takut nanti setelah pemangkasan pohon durian akan layu atau mati. Tidak sama sekali, karena memang justru akan lebih cepat besar pohon durian yang kita tanam, lebih siap untuk dibuahkan bagian dahan dan batang utamanya. Jadi sirkulasi udara juga setelah dilakukan pemangkasan itu akan lebih mudah menembus bagian pohon durian. Selain cahaya matahari juga udara tidak lembab ya bagian-bagian batang utama dan dahan-dahan pilihannya. Oke, ini setelah dilakukan pemangkasan. Setelah dilakukan pemangkasan juga fungsinya sangat-sangat banyak sekali nih ya. Salah satu contoh ini yang belum dipangkas, ini sangat rimbun. Jadi fungsinya nanti juga setelah dilakukan pemangkasan itu supaya hama itu tidak terlalu menyerang bagian pohon durian, baik hama kutu-kutuan atau hama belalang atau ulat dan sebagainya. Itu salah satu pencegahannya itu tidak terlalu rimbunnya pohon durian yang kita tanam. Seperti ini terlalu rimbun ya, memang sudah sehat nih, pohon duriannya sangat sehat sekali. Itu rata-rata pohon durian yang kita tanam di kebun durian Pasir Dengkeng ini seperti yang kita lihat dalam video yang kita lakukan perawatan rutin berupa penyiraman dan penyemprotan, serta tepatnya waktu penanaman bibit durian, mulai dari pupuk dasar dan cara bertanamnya. Boleh lihat video-video hobi tanam sebelumnya, bagaimana agar penanaman pohon durian lebih cepat besar seperti yang kita lihat dalam video ini. Oke, ini yang sudah dilakukan pemangkasan tahap awal ya. Jadi
Ini jamur-jamur terhindar karena memang selain udara dan terik matahari bisa tembus bagian batang dan dahan secara langsung. Dan ini yang belum dilakukan pemangkasan di area sini, akan kita menyusul pemangkasan bagian-bagian dahan atau ranting pilihan yang kita akan pangkas. Oke, ini salah satu area yang belum kita pangkas. Oke, sekian dulu video dari Hobi Tanam tentang bagaimana pentingnya pemangkasan dini pohon durian yang kita tanam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk melihat video-video Hobi Tanam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani Indonesia.